What's up everyone, welcome back to UNews Education. Pada kesempatan kali ini bareng aku Ana, kita kembali hadir di program kita yaitu DU Reaction. Seperti biasa, DU Reaction akan menampilkan beberapa video-video yang udah banyak bertebaran di sosial media. Tentunya video ini masih membahas seputar ketenagakerjaan, kepegawaian dan juga informasi-informasi yang bersifat edukatif lainnya. Dan untuk video kita kali ini berasal dari informasi CPNS, yang mana seperti yang kalian ketahui bersama bahwa CPNS akan segera dibuka pada bulan September mendatang. Jadi untuk kalian yang udah mengincar posisi ini, pastinya kalian perlu dong mempelajari beberapa hal-hal yang bersifat fundamental dulu. Dan untuk video kita kali ini berasal dari informasi-informasi seputar CPNS, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa CPNS akan dibuka pada bulan September ini. Jadi buat kalian yang udah ngincar posisi PNS, tentu kalian perlu dong untuk mengetahui atau belajar beberapa informasi-informasi yang sifatnya fundamental mengenai hal yang sedang kalian incar. Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton bareng-bareng. Ini untuk video pertama dari cpns.asn, bagaimana cara mendaftar CPNS 2023. Jadi teman-teman perlu tahu nih, jangan sampai salah mendaftar, karena ada banyak kasus yang ternyata kalian mendaftar CPNS perlu bayar dan sebagainya. Itu bisa saja kalian salah daftarnya. Jadi yang benar seperti apa? Yuk kita tonton videonya. 23. Oke, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu nanti tampilannya kalau kalian daftar menggunakan situs resminya, yaitu di SSCASN yang linknya ada di video di sebelahnya. Kemudian kalian tinggal klik daftar untuk membuat akun SSCASN, lalu lengkapi juga informasi-informasi yang dibutuhkan untuk membuat akun, seperti salah satunya nomor induk, kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, lalu juga ada nomor handphone di sana dan juga email aktif kalian. Selanjutnya pastikan data sudah terisi dengan lengkap dan benar, kemudian baru deh klik proses pendaftaran akun. Tunggu hingga informasi konfirmasi muncul. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk pendaftarannya. Wah. Tips lolos CPNS anti gagal. Nah, ini nih perlu kita ketahui agar kalian gak gagal-gagal kalau ikut CPNS, karena banyak yang bahkan ikut CPNS ngulang berkali-kali. Dari tahun sebelumnya nggak dapet, kita coba lagi di tahun berikutnya. Nah, biar kalian gak ngulang-ngulang seperti kasus temen Ana yang lain, mending kalian tonton nih 4 tipsnya seperti apa. Oke, yang pertama pakai strategi curi start duluan dan pilih instansi atau formasi yang tepat. Jadi kalian harus curi start ya, meskipun hitungan CPNS sudah sekitar 1-2 bulanan ya, sudah akan segera dibuka. Memang nggak termasuk kategori curi start sih, tapi alangkah baiknya tidak ada salahnya kita untuk belajar. Dan juga jangan lupa tetapkan instansi atau formasi yang tepat sesuai dengan background atau latar belakang jurusan kalian. Kemudian yang kedua, perbanyak belajar dan jadwalkan latihan soal dan fisik secara rutin. Ya sih, memang perlu, karena kita di sana juga akan dihadapkan dengan beberapa soal-soal tes seleksi, yang mana kalian perlu membiasakan terlebih dahulu dengan soal-soal tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara banyak latihan, belajar mengerjakan soal-soal. Atau kalian juga bisa membeli bukunya secara langsung, kemudian pelajari soal-soal di dalam buku tersebut. Karena biasanya soalnya itu nggak jauh berbeda dengan seleksi pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan di bagian subjek atau objek yang dipakai di soal itu. Sedangkan untuk konsep soalnya atau pola soalnya biasanya masih sama sih. Yang ketiga yang gak kalah pentingnya lagi yaitu minta restu dan ridho kedua orang tua. Ya, karena apa yang kita tempuh itu juga mudah ataupun susahnya tergantung pada restu dari kedua orang tua kita.
Yang keempat, jalur langit, sholat qobliyah subuh. Nah, ini bagi kalian yang mungkin beragama Islam ya, silakan bisa tempuh jalur yang keempat ini, yaitu sholat qobliyah subuh. Jadi teman-teman jangan sampai nih tinggalin sholat qobliyah subuh, karena kalau nggak salah sholat qobliyah subuh ini seperti kita udah menggenggam dunia dan seisinya. Jadi apa sih yang nggak bakal kita dapetin kalau kita udah sholat qobliyah subuh? CPNS pun lewat. Disclaimer bahwa ini hanya berlaku untuk kalian yang beragama Islam. Kita coba lihat dulu komentarnya seperti apa. Tes kesehatan meliputi apa aja, Kak? Coba kita tonton video yang di sini. Jadi tes kesehatan CPNS ini untuk kejaksaan berupa cek darah, cek urin, tensi darah, tinggi badan, berat badan, cek minus mata, sama tes buta warna, guys. Lalu ada juga cek THT, cek gigi dan mulut, pemeriksaan fisik, ambeien dan varises, foto toreks, ronsen, jantung, dan juga paru-paru. Kita lanjut ke next video. Hai, aku mau kasih tahu berkas yang sudah bisa teman-teman persiapkan apabila teman-teman mau mendaftar CPNS tahun 2023. Yang pertama, foto atau scan KTP. Oke, jadi yang dibutuhkan teman-teman bisa cicil dari sekarang, yaitu foto atau scan KTP. Silakan di-scan-scanin dulu fotonya, dan yang belum foto biasanya kalau nggak salah background merah, silakan foto dulu atau kalian bisa kreatif sendiri di rumah. Kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, ijazah terakhir dan transkrip nilai. Yang keempat, pas foto dengan latar berwarna merah. Nah, tuh kan pas foto dengan latar belakang merah. Akreditasi kampus atau prodi. Jadi teman-teman ini bisa minta ke bagian TU ya, bagian di kampus, atau di bagian kaprodi administrasi, minta akreditasi kampus karena ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau nggak dicicil dari sekarang, kapan? Misal ini udah sampai nih waktunya pendaftaran, sedangkan kalian harus pergi ke kampus kalian yang mungkin jaraknya lumayan jauh dari rumah, atau karena kadang kan orang-orang kampus tuh banyak yang susah dihubungi gitu, kecuali kita harus mendatangi secara langsung, menemuinya langsung, baru deh kita biasanya diberikan. Jadi alangkah baiknya dipersiapkan dari sekarang, dari jauh-jauh hari dicicil, sehingga ini nantinya nggak makan waktu buat kalian. Karena kalau kalian ketika sudah sampai waktunya dibuka pendaftaran CPNS tapi kalian masih mau ngumpulin berkas-berkas ini, tentu ini sangat makan waktu. Alangkah baiknya waktu ini digunakan untuk kepentingan yang lain. Yang keenam, swafoto atau foto selfie. Yang terakhir adalah berkas pendukung seperti sertifikat komputer, sertifikat TOEFL, ataupun sertifikat bela diri serta sertifikat yang lain. Dan jangan lupa, jadi kalau kalian punya berkas-berkas pendukung, silakan itu juga dikumpulkan, karena itu juga namanya juga berkas pendukung ya, itu juga mendukung bagi diterima atau enggaknya kalian, lolos atau enggaknya kalian di seleksi administrasi nantinya. Coba kita lihat kolom komentarnya. Sertifikat pendukung TOEFL, SIM A, C, sertifikat komputer bela diri itu wajib nggak, Kak? Namanya juga sertifikat pendukung, jadi nggak wajib. Cuman kalau ada ya lebih baik, kalaupun nggak ada ya nggak masalah. Intinya yang inilah. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh PNS dan menyebabkan pemecatan part 1. Ternyata jadi PNS itu ada beberapa pantangan juga yang harus kalian hindari, guys. Apa aja nih ternyata? Yuk kita tonton videonya. Berselingkuh atau menikah lagi. Jadi gak cuman orang biasa ya, ternyata PNS juga sangat melarang keras tindakan perselingkuhan dan juga menikah lagi. Kemudian yang selanjutnya, korupsi, ya jelas di berbagai lini pekerjaan juga korupsi sangat dilarang. Ikut dalam suatu partai dan melakukan kampanye, ya netralitas ASN memang menjadi salah satu syarat kalian untuk menjadi PNS. Jadi jangan sampai kalian mempunyai background partai ataupun mengkampanyekan suatu partai. Kok malah iklan? Yang keempat, melakukan tindakan kriminal minum alkohol dan pungli. Ya ini benar sekali sih, dimana kalian bekerja sebagai ASN namun kalian tidak mencerminkan sikap kewarganegaraan yang benar gitu.
Oke, kita ke next video di mana di sini ada beberapa data yang menunjukkan bahwa keberadaan wanita versus pria, siapakah yang lebih mendominasi ASN Indonesia. Kita coba geser ke slide berikutnya. Di sini ternyata yang mendominasi itu adalah wanita. Data ini didapat per 30 Juni 2022 dengan presentase wanita 54% dengan jumlahnya 2.353.473. Kemudian untuk pria di sini presentasenya 46% dengan jumlah 1.991.079. Selisihnya hanya ada 8%, cukup minim, tapi di sini sudah menunjukkan bahwa emansipasi wanita benar-benar terrealisasi di ASN Indonesia. Oke, untuk cara mendaftarnya, yang pertama mengenai link pendaftaran CPNS 2023, memang belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Namun bila menilik pada seleksi P3K Guru dan Tenaga Kesehatan pada September 2022 lalu, berikut ini tahapan-tahapan mendaftar CPNS. Yang pertama, mengunjungi portal resminya. Situs resminya sudah tertera di video ini. Kemudian tekan tombol registrasi. Lalu lengkapi data diri meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan, dan juga nomor KK. Kemudian untuk cara daftarnya, upload dokumen hasil pemindaian, scan KTP, dan pas foto formal. Jadi dari beberapa dokumen-dokumen yang udah disebutkan di awal video tadi, silakan teman-teman scanin dulu dari sekarang, kumpulin dulu dari sekarang. Jadi kalau udah waktunya mendaftar, teman-teman tinggal upload aja. Lalu setelah semua data dipastikan terupload, kemudian tekan tombol submit. Lakukan proses login akun kembali untuk mengisi informasi yang masih kosong. Pilih instansi, jenis seleksi, jenis formasi, pendidikan, serta jabatan. Nah, setelah itu baru deh kalian cetak kartu pendaftaran. Dan jangan sampai kartu pendaftaran yang kalian cetak ini hilang, karena kartu pendaftaran ini wajib dibawa ketika kalian hendak melakukan seleksi tes CPNS nantinya. Di slide berikutnya ada apa? Ternyata di sini syarat daftar CPNS. Jadi nggak sembarang orang bisa daftar CPNS 2023. Jadi di sini mengacu pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 23 mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Terdapat beberapa syarat secara umum. Di antaranya yang pertama, minimal kalian harus berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar CASN. Kemudian bagaimana nih dengan honorer yang ternyata usianya di atas 35 tahun? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, tak pernah terlibat tindak kejahatan pidana dengan kurungan penjara 2 tahun atau lebih sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, ini sama dengan penjelasan di video sebelumnya bahwa untuk kalian yang ingin mendaftar sebagai CPNS, jangan sampai kalian terlibat tindak pidana kriminal. Jadi baik setelah menjadi ASN, saat menjadi ASN maupun sebelum menjadi ASN. Nggak boleh ada catatan kelam sebelumnya kalau kalian ingin daftar sebagai CPNS. Lalu tak pernah diberhentikan secara hormat atas keinginan sendiri atau tidak hormat sebagai prajurit TNI, anggota polisi, dan PNS. Jadi kalian hanya punya peluang satu kali ya kalau mengaca dengan syarat ini. Kalau kalian udah pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, kalian nggak bisa daftar PNS lagi. Kemudian yang selanjutnya, tak berstatus sebagai CPNS, PNS, atau anggota TNI dan Polri. Jadi nggak ada rangkap jabatan di sana. Kemudian tidak terlibat aktivitas politik. Nah, seperti yang disebutkan di awal juga, nggak boleh bergabung dengan parpol atau mengkampanyekan sebuah partai politik. Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi di sana juga ada formasi yang perlu kalian sesuaikan. Apakah posisi kalian yang ingin kalian lamar ini sesuai dengan background pendidikan terakhir kalian atau tidak? Jika tidak, maka jangan sampai kalian mendaftar karena percuma, kalian gak bakal lolos juga gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa formasi untuk 2023 ini
prioritasnya itu adalah pendidikan, kesehatan, dan juga bidang teknis. Lalu yang selanjutnya sehat secara jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI atau negara berdasarkan ketentuan instansi pemerintah. Jadi harus ada kerelaan hati dari kalian jika nantinya kalian harus ditempatkan di tempat yang lain selain domisili kalian. Nah, di sini ada video dari Menjadi ASN. Tapi bisa bikin kamu cepat selesai. Apa nih kira-kira yang bisa membantu kalian untuk cepat dalam menyelesaikan soal-soal, dalam menjawab soal-soal waktu seleksi CPNS? Dan ternyata katanya ini tuh jarang dibahas di beberapa buku-buku ataupun bimbel-bimbel. Tapi apa kira-kira yang bisa mempercepat kalian dalam menjawab? Yuk kita tonton videonya. Jadi urutan resmi ketika kamu mengerjakan soal itu dari TWK, TIU, sama TKP. Tapi kalau kamu mengerjakan seperti ini, ada kemungkinan kamu selesainya itu mepet-mepet, bahkan bisa aja kehabisan waktu. Nah, jadi biar kalian itu nggak kewalahan, memang untuk soalnya itu urutannya TWK, TIU, dan TKP. Tapi kalau kalian pengen cepet, maka alangkah baiknya kalian mengerjakan TKP terlebih dahulu. TKP ini tes karakteristik pribadi, yang mana di sana terdapat beberapa opsi-opsi pilihan ganda, dan pilihan ganda ini tidak ada peluang untuk kalian mendapatkan nilai 0 karena masing-masing dari opsi pilihan ganda itu memiliki nilainya masing-masing dan menunjukkan seperti apa karakter teman-teman. Kemudian yang selanjutnya baru deh kalian ke soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini nggak terlalu makan waktu sih, ketimbang yang terakhir ini, TIU, yang mana di sini biasanya ada beberapa numerik ya atau angka-angka yang membutuhkan rumus sehingga banyak memakan waktu. Sedangkan untuk dua soal ini, TWK dan TIU, pasti ada kemungkinan teman-teman salah. Jadi mari waktu itu digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin di bagian TKP untuk kalian mengumpulkan poin setinggi mungkin agar passing grade kalian bisa memenuhi sesuai dengan ya berapa sih sekarang passing grade-nya gitu. Kita langsung aja ke next video. Jangan lakukan dua hal ini kalau kamu gak mau gagal di tes CPNS tahun 2023 ini. Oke, apa yang katanya nggak boleh dilakukan kalau kita nggak mau gagal? Yang pertama, versi Bang Tungkir. Seleksi administrasi. Cuman seleksi administrasi doang. Gampang. Oke, jadi jangan pernah ngeremehin seleksi administrasi, karena seleksi administrasi ini kayaknya cuman remeh sih, gampang-gampang aja, cuman tinggal nginput beberapa data. Tapi khawatirnya teman-teman itu salah nginput, misal di bagian KTP teman-teman upload di bagian KK, ini juga kesalahan yang sebenarnya sepele tapi juga berdampak negatif buat diterima atau enggaknya kalian di seleksi CPNS di bagian administrasi. Nanti bisa lah itu, nanti hari-hari mendekati baru disiapin berkasnya. Oke, jadi jangan dientengin ya guys. By the way, tahu nggak teman-teman faktanya bahwa di tahun 2021 pelamar CPNS hampir setengahnya gugur di tahap administrasi. Dari 4 juta pendaftar hanya sekitar 2 juta orang yang lanjut ke tahap berikutnya. Hal itu karena ada banyak orang-orang yang gugur karena berkas-berkasnya tidak benar pada saat upload, salah tempat upload, atau berkasnya nggak siap karena menunggu nanti aja deh gitu. Atau ada juga yang gugur karena mereka tidak teliti terhadap berkas-berkas yang mereka buat. Ada aturan yang harusnya seperti A tapi mereka buat B. Nah, itu membuat kita gugur. Nah, itu tuh ada aturannya katanya. Jadi jangan hanya berdasarkan inisiatif sendiri atau saran dari temennya. Perlu diperhatikan juga ada regulasi atau aturan seperti apa sih untuk persyaratan berkas ini. Dan hal-hal lain di administrasi berkas yang menggugurkan banyak peserta CPNS tahun 2021 kemarin. Dan ini cukup menguntungkan ya buat teman-teman yang mempersiapkan cukup matang, karena kita belum ujian aja pesaing kita sudah berkurang sekian banyak gitu. Jadi teman-teman kalau mau lanjut, kalau mau
fokus di CPNS ini, jangan remehin seleksi administrasi berkas. Kedua, belajar setengah-setengah. Siapa di antara teman-teman yang masih percaya orang-orang iseng-iseng aja tapi lulus gitu? Aku tipe orang yang nggak terlalu percaya hal itu ya teman-teman. Jadi menurutku belum pernah pepatah yang mengatakan perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil itu salah gitu. Orang-orang yang bilang iseng-iseng, tapi mereka juga belajar sih menurutku, karena ya, jadi jangan sampai kalian tertipu dengan teman-teman kalian. Biasanya tuh kalau waktu zaman sekolah ya, kamu gimana, belajar nggak tadi malam? Enggak. Nah, jawaban enggak jangan jadikan sebagai alasan kalian untuk nggak belajar juga, karena kebanyakan dari mereka sebenarnya mereka udah paham dengan pelajarannya, jadi atau dengan materinya, sehingga mereka nggak perlu belajar lebih ekstra. Sedangkan kemampuan dari masing-masing orang tuh kan berbeda-beda, jadi jangan pernah ikut-ikutan teman. Nggak ada sih sesuatu yang instan bisa jadi terus kayak mereka nggak pernah belajar tiba-tiba ujian CPNS tapi lulus. Kalaupun ada, itu disebut dengan kasus atau 1 di antara 1000. Dan ya belum tentu itu adalah teman-teman yang akan ujian ini ya kan. Jadi menurutku kita itu harus belajar sungguh-sungguh dan belajar totalitas gitu. Kalau teman-teman mengharapkan CPNS ini adalah jalan kehidupan teman-teman yang akan di masa yang akan datang gitu. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah, fokuskan diri, berikan waktu, atur waktu kalian buat belajar CPNS. Kalau teman-teman sembari kerja juga bisa sebenarnya, pulang kerja gitu kan, udah capek terus mau langsung tidur. Tapi kalau teman-teman tadi punya mimpi buat jadi CPNS, ya sediakan aja waktu 1 jam 2 jam buat belajar. Itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman mengakrabkan diri dengan soal-soal CPNS. Iya sih, kita harus membiasakan diri adaptasi dengan beberapa soal, sehingga nantinya ketika pas seleksi CPNS, teman-teman udah banyak yang paham dengan format soalnya, dengan konsep soalnya. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumus-rumus yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke, di next video di sini ada prediksi atau hipotesis jadwal CPNS 2023, yang mana di sini sangat banyak tertera dari nomor 1 hingga nomor 17, mulai dari pengumuman seleksi sampai dengan usul penetapan NIP, yaitu tepatnya terakhir pada 22 Maret sampai dengan 22 April 2024. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman kalau mau nonton di sini silahkan, atau yang lebih trusted lagi nih, silahkan simak langsung di situs resmi BKN ya. Biasanya BKN juga merilis beberapa informasi-informasi ketika memang ternyata pendaftaran CPNS sudah dekat. Oke, itu aja sih beberapa tipsnya, dan kalian juga bisa tonton YouTube kita yaitu Yunus Education. Di sini juga mengupdate beberapa informasi-informasi seputar CPNS juga kok. Bisa kalian pelajari di sini juga, dari soal-soalnya juga ada, nantinya akan kita update kepada kalian semua untuk agar kalian bisa belajar bareng-bareng bersama Yunus Education mengenai soal-soal CPNS. Buat teman-teman mungkin hanya itu aja sih beberapa video-video seputar informasi dasar mengenai CPNS, mulai dari cara daftar, di mana teman-teman harus mengunjungi situs resminya, dan juga beberapa prediksi jadwal, langkah-langkah dalam CPNS 2023, dan beberapa tips biar bisa lolos CPNS, dan juga beberapa hal yang perlu kalian hindari jika kalian hendak mengikuti seleksi CPNS 2023. Sekian dulu video dari kita, dan untuk konten apa berikutnya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga sekalian klik tombol subscribe-nya, like, share juga video ini sejauh mungkin, dan jangan lupa buat kalian yang nggak ingin ketinggalan update video terbaru dari kami, silahkan klik tombol notifikasinya. Sekian, sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya. Bye-bye!